Pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, eksekusi bangunan liar di tepi Sungai Pulau Timaha, Kabupaten Bekasi diwarnai kericuhan. Warga terlibat cekcok dan kejar-kejaran dengan petugas. Ketegangan antara warga dan petugas terjadi saat alat berat hendak melakukan eksekusi di Jalan Raya Pulau Timaha, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris baku hantam dengan warga. Akhirnya petugas terlibat kejar-kejaran dengan warga hingga mengamankan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator. Namun ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Padahal warga mengklaim telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta tersebut. Meski sempat diwarnai kericuhan, eksekusi bangunan liar di sepanjang tepian sungai dan Jalan Pulau Timaha tetap dilanjutkan. Tercatat sebanyak 420 bangunan liar menjadi sasaran petugas untuk dieksekusi dengan mengerahkan 12 unit alat berat. Bangunan yang kita gusur itu jumlahnya kurang lebih 420 ya. 420 yang ditertibkan. 420. Itu rata-rata apa Pak bangunannya Pak? Ya rata-rata bangunan ya permanen, semi permanen ya, yang kita lakukan penertiban ya, dan memang mereka berada di bantaran sungai ataupun di atas saluran liar. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulau Timaha untuk mencegah banjir. Pemerintah juga akan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Truk tronton yang mengangkut muatan jagung terbakar di ruas tol Tangerang Merak. Proses pemadaman sempat membuat lalu lintas macet. Satu unit truk tronton terbakar di ruas tol Tangerang Merak, Serang, Banten. Kepulan asap terlihat menyelimuti truk di bagian depan hingga menyita perhatian pengendara lain yang melintas. Truk tronton yang memuat jagung ini melaju dari arah kota Cilegon menuju Tangerang. Saat tiba di lokasi, percikan api muncul dari bagian depan dan langsung membakar seluruh truk. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin truk tronton. Mobil sempat macet juga, itu ada truk kebakar di bagian depannya. Itu katanya infonya itu ada api itu mulai dari depan ya, bagian depan ada konslet gitu katanya, informasinya gitu kan. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun proses pemadaman sempat membuat ruas tol Tangerang Merak macet panjang. Tol dari arah Cilegon. Dari Serang, Banten, Mahesa Priyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan mobil patroli kepolisian menabrak 6 pengendara sepeda motor dan 1 kios di Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Akibat kecelakaan, 6 pengendara motor terluka. Kecelakaan beruntun terjadi di Desa Hu, Kecamatan Hu, Dompu, terekam video amatir warga. Mobil patroli Polsek Hu menabrak 6 pengendara sepeda motor dan 1 kios sembako. Akibat kecelakaan, 6 pemotor mengalami luka. Para korban dibawa ke puskesmas terdekat dan RSUD Dompu untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara, pengemudi mobil patroli yakni oknum anggota Polsek Hu diamankan di Polsek Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Kapolsek Hu, Ibda Samsul Riza, mobil patroli Polsek Hu dikemudikan oleh seorang oknum anggota Polsek Hu melaju dari arah selatan Pantai Lake menuju utara dengan kecepatan tinggi. Pasca kejadian, warga sempat memblokade jalan menuntut pihak kepolisian untuk bertanggung jawab.
Sementara, pihak kepolisian diwakili Wakapolres bersama anggota DPRD dan perwakilan keluarga setempat melakukan pertemuan di kantor Desa Hu. Dalam pertemuan tersebut, disepakati pihak kepolisian bertanggung jawab atas korban kecelakaan, baik biaya pengobatan hingga ganti rugi. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Kabupaten Dompu, Topan Iswandi melaporkan. Dua kakak beradik tertimbun longsor tebing setinggi 15 meter saat tertidur di dalam rumahnya. Sang kakak meninggal dunia, sementara adiknya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Tangis histeris pecah di tengah reruntuhan rumah yang tertimpa longsor di tebing 15 meter di Kampung Babakan, Bojonggenteng, Sukabumi, Jawa Barat. Duka keluarga makin dalam saat mengetahui anak mereka Ibrahim yang berusia 15 tahun ditemukan meninggal. Sementara sang adik yang berusia 8 tahun selamat namun luka-luka. Dua korban kakak adik itu tengah tertidur di dalam satu rumah saat tebing setinggi 15 meter longsor dan menjebol dinding rumah. Material tanah menimbun rumah hingga porak-poranda. Ternyata tertimbun, adik-adiknya di dalam masih belum didobrak lah, udah tahu ada kali selutut tanah masuk ke dalam, didobrak pintu, barulah kelihatan gitu ada kaki sedikit gitu. BPBD meminta warga waspada saat hujan deras mengantisipasi longsor susulan di wilayah ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. Dugaan sementara korban lompat karena takut mendapati penyusup di unit apartemennya. Wih, itu astagfirullahaladzim. Itu orang. Astagfirullah. Video amatir warga merekam detik-detik seorang wanita tersangkut di sebuah kanopi usai melompat dari lantai 19 apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore sekitar pukul 5. Saksi mata menuturkan sempat mendengar suara seorang wanita minta tolong sebelum ada dentuman keras yang awalnya dikira ledakan tabung gas. Itu kayak semacam tolong gitu. Pas udah lama dari situ, pas aku lihat udah jatuh. Jadi aku posisinya nggak lihat jatuhnya gimana, cuman pas terus aku lihat kirain gas meledak. Kenceng tuh ya bang? Kenceng banget, kayak kirain kayak gas meledak. Terus dilihat orang. Ya yang pertamanya dia kayak tengkurap gini, jatuhnya 2 menit 3 menit dia diem. Pasaran kan kata orang juga enggak. Pas 4 menit 5 menit kan gerak. Dugaan sementara wanita berinisial A ini nekat melompat karena ketakutan setelah mengetahui ada penyusup di dalam unit apartemennya. Korban yang selamat kini telah berada di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan terduga penyusup sudah diamankan pihak berwajib. Sementara belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajongbati, iNews melaporkan. Pemirsa, perkara rumah tangga seorang suami di Mojokerto, Jawa Timur nekat membakar dirinya dengan bensin hingga mengalami luka bakar 90%. Sebelumnya korban cekcok dengan istrinya. Aksi nekat seorang bapak 2 anak JP, 41 tahun, dengan menyiram dirinya menggunakan bensin dan menyulutkan api. Warga Kelurahan Suronatan, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur tersebut nekat bakar diri lantaran sebelumnya kerap terlibat cekcok dengan sang istri. Sejumlah warga dan polisi datang ke lokasi. Tim Inafis Polres Mojokerto Kota melakukan identifikasi dan periksa sejumlah saksi mata. Botol bekas minyak dan baju terbakar milik korban ditemukan di TKP. Finalnya mereka sudah mentok dengan permasalahan itu. Mereka menyiram badannya itu dengan bensin. Disiram sendiri dengan bensin. Itu ada bibirnya, ada botolnya masih ada di situ. Akhirnya mungkin sekarang itu 90% terbakar.
Korban telah dibawa ke rumah sakit guna perawatan medis. Sementara penyebab aksi bakar diri masih dalam penyelidikan Polres Mojokerto Kota. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin melaporkan.